Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan sehingga masih bisa belajar bersama-sama di video ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari sifat logaritma ya. Kemarin kita udah membahas beberapa sifat logaritma dan sekarang kita lanjut ke sifat-sifat yang lain. Kemarin kita belajar sifat pertambahan dan sifat pengurangan atau sifat perkalian dan sifat pembagian. Sekarang kita lanjut ke sifat perpangkatan ya. Nah, di sifat perpangkatan ini misal kalau saya punya A, log B dengan masing-masing memiliki pangkat, misalkan di bawah adalah pangkat M dan di atas pangkat N. Jadi masing-masing dari elemen atas dan basis bawah itu memiliki pangkat, maka jawabannya M per N dikalikan A log B. Kenapa A log B-nya masih ada? Karena di sini A log B adalah dua angka yang berbeda. Lain halnya jika kita punya soal A pangkat N log A pangkat M. Nah, kalau misalkan sama-sama A kayak gini antara yang atas dan bawahnya, maka jawabannya tinggal M per N-nya aja. Jadi si logaritmanya sudah tidak usah ditulis lagi, atau A log A sama dengan 1. Jadi perkalian 1 tidak usah ditulis. Sampai situ semoga dipahami ya. Kita contoh dulu dari sifat perpangkatan. Contoh, misalkan kita punya nilai dari 27 log 1/9. Bagaimana cara mengerjakannya? 27 itu bisa kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat 3 berpangkat. Sedangkan 1/9 juga 3 berpangkat. Nah, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sedangkan 1/9, 9-nya 3 pangkat 2. Tapi karena dia 1 per, jadi 3 pangkat negatif 2. Jadi jawabannya karena nilai elemen dan basisnya sama, maka jawabannya tinggal min 2 ditulis duluan per yang atasnya 3. Selesai, cukup seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan ada bentuk akar? Misalkan akar pangkat 3. Bentar. Akar pangkat 3 dari 5 log misalkan 125. Gimana cara mengerjakannya? Nah, akar pangkat 3 dari 5 kita ubah menjadi bentuk pangkat. Kita harus mengubah semua bentuk ini menjadi bentuk pangkat. Berarti 5 pangkat 1/3. Mengingat di sini tidak ada pangkat, berarti ini sini punya pangkat 1 dan di luarnya 3. 5 pangkat 1/3 log 125 itu 5 pangkat 3. Karena di sini sama-sama 5 seperti tadi, maka jawabannya tinggal 3 dibagi 1/3 atau 3 terus 1/3-nya loncat deh ke atas, jadi dikali 3/1 dibalik ya, 1/3 jadi 3/1, maka jawabannya 9. Sampai sini semoga dipahami. Lalu bagaimana lagi jika bentuknya itu berbeda sama sekali? Misalkan 9 log 16. 9 itu kan 3 pangkat 2, sedangkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Ini bentuknya berbeda sama sekali, ini 2, ini 3. Maka cara mengerjakannya tetap pangkatnya dulu 4/2 dan logaritmanya tetap harus ditulis 3 log 2. 4 bagi 2 itu 2. 2 dikali 3 log 2. Seperti ini ya. Tahu di option jawabannya nggak ada nih, ini 2 dikali 3 log 2. Bisa disederhanakan lagi dengan cara 3 log. Nah, si 2-nya ini pangkatnya balikin lagi ke sini. 2 pangkat 2. Boleh seperti ini. Jadi 3 log 4. Kan nanti di option kita nggak tahu yang mana bentuknya yang bakal muncul. Kalau ada bentuk yang ini sama bentuk ini, kedua bentuk ini sama nilainya kayak gitu. Tinggal kita lihat bentuk mana yang diminta oleh soal jika soalnya berbentuk pilihan ganda. Seperti itu ya.
Terus misalkan di sini saya punya diketahui log 2 sama dengan 0,3010. Yang ditanya itu log berapa ya? Log 8 aja deh. Maka cara mengerjakannya, log 8 itu kan artinya 8 2 pangkat 3. Ini kan 3-nya bisa pindah ke depan. 3 dikali log 2. Log 2-nya udah ada, berarti 3 dikali 0,3010. 3 kali 0, 0. Kamu boleh tulis gini ya. 3 kali 1, 3. 0, 9. 0,9030. Seperti itu. Ya, sampai sini semoga ini bisa dipahami. Atau contoh bentuk lain, misalkan 3 log 1/81 dikurang dengan 1/5 log berapa ya? 1/25. Nah, sekilas kita bisa aja salah mengerjakan karena ingin mengerjakan dengan sifat yang kemarin. Sifat pengurangan berarti ini jadi dibagi aja nih gitu. Nggak bisa ya, karena di sini mereka memiliki nilai yang berbeda. Maka cara ngerjainnya kita kerjain fokus masing-masing. 3 log 81 itu adalah 3 pangkat 4. Karena seper berarti 3 pangkat negatif 4. Sedangkan di sini 1/5 adalah 5 pangkat negatif 1. Log 1/25 berarti 5 pangkat negatif 2. Maka ini kan tinggal jawabannya tinggal min 4-nya aja, sedangkan ini min 2 dibagi min 1. Kita tulis min 4 dikurang min 2 per min 1 sama dengan min 4 dikurang min 2 bagi min 1, 2. Min 4 min 2 jawabannya min 6. Seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat lainnya. Sifat perkalian ya. Sifat perkalian logaritma. Misalkan ada A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, lihat bentuknya ini unik ya. Berulang antara si basis dan elemen ketemu, basis dan elemen ketemu. Subjeknya sama. Berarti jawabannya tinggal ambil ujung sama ujung, yaitu A log D. Contohnya gimana? Kita lihat lebih jelasnya. Contoh. Misalkan di sini ada soal 2 log 8, jangan log 8. 2 log 1/27 dikalikan 9 log 25 dikalikan 5 log akar pangkat 3 dari 16 misalkan. Wah, ngelihatnya aja ribet banget kan, tapi nggak usah putus asa. Kita lihat, pasti ada hubungan antara si basis dan elemennya. Mereka sama-sama memiliki bilangan pangkat yang sama. Maka kita harus mengubah dia menjadi bilangan pangkatnya yang paling sederhana. 27 itu 3 pangkat 3, tapi karena 1 per jadi 3 pangkat negatif 3. Dikali 9 itu 3 pangkat 2. Log 25 itu 5 pangkat 2. Dikali 5 log 16 itu artinya 4 dikali 4. 4 itu 2 pangkat 2. Berarti 16 itu kan 2 pangkat 4 nih.
Tapi karena bentuknya akar, di sini ada nilai 3 di luar akar, berarti pakai bentuk pecahan. Jadinya 4/3. Sampai sini semoga dipahami ya. Sekarang kita tinggal fokusin aja sama si pangkat-pangkatnya ini. Lihat, di sini ada pangkat 4/3. Kita lihat pangkat yang bawah dulu ya. Ada 2, ada -3. Maka artinya ini semua bisa langsung kita pindah ke depan. -3 dikali 2 dikali 4/3. Terus gimana nasibnya sama yang nilai punya pangkat di sini? Ternyata ada satu yang punya pangkat di atas, yaitu 3/2. Nah itu berarti jadinya, ingat sifat yang tadi bentuknya menjadi M/N. Lihat, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M/N. Maka kalau misalkan yang bawah, pangkat yang bawah itu semua dikali, maka sama yang pangkat atas tinggal dibagi. Sampai sini semoga dipahami ya. Tinggal tulis lagi deh. Ini 2 log 3-nya pangkatnya udah gak usah ditulis, kan udah dipindah ke depan. Pangkat -3-nya. Terus ini 3 log 5. Sama, ini pun sama, 2 dan 2-nya sudah dipindah ke depan. Yang terakhir 5 log 2. Ini pun sama, 4/3-nya sudah pindah ke depan. Kita tinggal kerjain yang depan, coret-coret, -3 coret. Jadi jawabannya -4. Sedangkan ini 33, 55, kita tinggal ambil ujung dan ujung. 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Atau kita langsung aja jawabnya -4. Seperti itu ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Coba kita lihat sejenak soal yang tadi. Intinya sifat perkalian logaritma kita harus membuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu logaritma yang antara basis dan elemennya itu memiliki angka yang sama. Jika dia berbeda, kita harus bentuk dia menggunakan sifat pangkatnya sehingga si pangkatnya bisa dipindah ke depan seperti yang di sebelah sini. Itu ya. Sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Semoga materi kita yang pelajari bermanfaat untuk kalian. Mohon dimaafkan jika terjadi kesalahan penulisan ataupun dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.